Yang tahu yang berdosa itu kita, Pak. Dosa kita itu apa? Kita yang tahu. Kemana? Mohon maaf, kita yang hadir, termasuk saya. Apakah saya punya dosa? Saya yang tahu. Oh, saya pernah maling, saya pernah gunjing, saya pernah merampok, saya pernah teler, saya pernah macam-macam. Saya yang tahu. Gitu juga Bapak dan Ibu, kita yang tahu. Maka zikir itu minta ampun kita kepada Allah. Ada kawannya tazkir, ada zikir, ada tazkir. Zikir menyebut nama Allah, tazkir mengingat dosa yang pernah kita lakukan. Kalau dalam hidup ini ada tiga yang tak bisa elak. Pertama, historis. Yang kedua, kultur. Yang ketiga, tradisi. Tiga ini tidak bisa melak dari hidup kita. Kenapa ini namanya Indragiri Hulu? Panjang historisnya. Kalau kita baca sejarah singkat saja dulu Bapak Ibu, 1815 itu kerajaan-kerajaan sudah tumbuh, termasuk di daerah kita. Panjang sejarahnya. Dari mana asalnya kerajaan kita? Ada menyebutkan daerah Malaka. Diutuslah anak beliau untuk menyelesaikan kampung kita. Makanya sepanjang sungai Indragiri ini Bapak dan Ibu sampai perbatasan dengan Kuansing itu ada sultan. Ada raja. Semuanya itu Bapak dan Ibu adalah mengayomi masyarakat dengan penuh bijak. Maka kalau dibaca sejarah, kenapa kita ini Indragiri Hulu ini disebut dengan apa? Orang Melayu. Padahal Melayu ini banyak campur. Ada tiga dulu. Pertama dari Malaka. Yang kedua Melayu tempatan. Yang ketiga ada Melayu disebut dengan suku Talang Mamak. Itu Melayu, itu namanya asal usul sejarah. Namun banyak juga dari Melayu lain, seperti misalnya ada dari Aceh, ada dari Medan, ada dari Minang, ada dari Jambi. Maka dulu disebut dengan Sumatera bagian tengah. Itu sejarah. Kalau 1948 tragedi yang berdarah 5 Januari itu baru-baru. Artinya setelah kita merdeka. Makanya kalau dibaca kampung halaman kita ini Bapak Ibu, sejak dahulu sejarah timbulnya kampung sampai hari ini, makanya tiga yang berdampingan selalu: aman, tenang, damai. Satu, masjid raya, karena orang Melayu identik dengan Islam. Kemudian adanya gereja, berdampingan, damai. Kemudian adanya kelenteng, damai. Itu namanya kata orang Melayu, tungku 3 sejerang, tali 3 sepilin. Aman, damai. Walaupun beda agama, beda paham, yang penting demi kampung, demi negara kita, ayo kita ayomi. Makanya tragedi yang terjadi situ Bapak dan Ibu, itu kekejaman yang sangat dahsyat yang terjadi di kampung halaman kita. Coba bayangkan, lebih dari 1.500, malah sampai 2.000 mayat bergelimpangan. Banyak. Kalau sini sungai atau apa namanya Pak sini? Di sini sungainya. Itu dihanyutkan kayak batang pisang. Dibuang mayat itu kayak batang pisang. Itulah Belanda.
Belanda datang ke sini itu atau penjajah datang ke negara kita ini, kampung halaman, itu apa? Karena kepentingan. Karena kepentingan. Kalau masyarakat kita tidak punya kepentingan, yang ingin aman, damai, terwujud dengan kemakmuran. Disinilah peranan agama Bapak dan Ibu. Peranan agama. Makanya sultan-sultan kita dulu, raja-raja kita yang diangkat itu adalah ulama, bukan hanya dia amir, tapi dia adalah ulama, mengayomi masyarakat. Dia jadi imam, dia jadi khatib, dia jadi nenek mama, dia jadi umaro, lengkap. Dengan pergeseran waktu Bapak dan Ibu lah, mencairkan dirilah para raja-raja kita, menyerahkan diri segala kekayaan pada negara, asal negara ini aman. Seluruh kekayaan dia serahkan, termasuk Siak Indrapura, dia serahkan pada negara. Untuk apa? Supaya aman, damai. Kemudian timbullah peran-peran dari masing-masing. Ulama punya peran, umara punya peran. Makanya kalau dalam sejarah, kalau saya tidak salah, bupati kita yang pertama sekali diangkat oleh masyarakat kita, beliau adalah kalangan ulama. Iya apa tidak, Pak? Bupati kita yang pertama dipilih dulu, kalau tidak salah dulu itu Ketua Majelis Ulama Provinsi Riau. Siapa namanya, Pak? Bupati yang pertama sekali? Tidak ingat, tidak tahu, Pak. Oh, Datuk Bendahara. Saya yang salah. Jadi saya yang baru datang. Tapi yang jelas Bapak dan Ibu, orang-orang umaro kita adalah ulama yang mengerti dengan adat, mengerti dengan budaya, apalagi dengan agama, maka diayomilah. Makanya dalam bersejarah ini pemerintah kita mengadukan sejarah, zikir dan tausiah. Sejarah, zikir dan tausiah. Ini apa maknanya Bapak dan Ibu? Karena dengan zikir masyarakat mengerti bahwa adanya ulama-ulama kita yang para syuhada, atau yang disebut dengan mereka itu kusuma bangsa, gugur, maka dengan zikir. Makanya kalau dibaca, kalau tempat lain namanya Bapak dan Ibu ulang tahun kabupaten, ulang tahun kecamatan, ulang tahun provinsi. Ini dibawanya bukan jogging bahwa sekarang itu tausiah, zikir, kan luar biasa itu. Nah, dalam ini gimana kita menciptakan kebersamaan dengan tidak membaca perbedaan. Inilah konsep yang dibawakan oleh Rasulullah. Beliau waktu di Mekah, mohon maaf kita baca sejarah karena tidak tiga tadi, ada historis, ada kultur, ada tradisi. Rasulullah di Mekah, Pak, itu susah zaman dulunya. Kenapa? Karena diajak orang tidak mau. Diajak mereka mengejek, dirangkul mereka memukul. Kenapa waktu susah? Waktu itu jahiliyah, orang suka pamer. Yang berkuasa dengan kekuasaannya, yang pintar dengan pintarnya, pokoknya mengatur strategis dengan kekuasaan. Kapan majunya? Ketika Rasulullah hijrah ke Madinah. Belum sampai Rasulullah ke Madinah, Bapak dan Ibu, baru di gerbang sana disambut oleh masyarakat. Tala'al badru alaina min saniyatil wada. Artinya Bapak dan Ibu, dulu raja-raja kita, para ulama kita, para umarok pemimpin kita datang, maka sunat hukumnya disambut dengan marhaban, berjanji, solawatan, atau mungkin ada tradisi kampung, ada yang silat, ada masa kitanya apa namanya itu, sambutan dengan ya, itu hukumnya silakan saja, hukumnya sunat.
Karena Rasul dulu berangkat dari Mekah ke Madinah, disambut oleh masyarakat Madinah. Tiba di Madinah mengatur strategis. Bagaimana masyarakat aman, secara ekonomi aman, secara amal ibadat aman, diatur. Padahal orang Mekah datang, yang Madinah menunggu. Nampaknya di sana Bapak dan Ibu satu hati, Pak. Satu hati. Orang Mekah datang tidak membawa kesombongan, tidak membawa kebutuhan dalam bentuk keperluan. Orang Madinah menunggu dengan sabar lapang dada. Terwujudlah kebersamaan. Maka secara ekonomi jalan, secara keamanan jalan, secara budaya jalan, secara agama jalan, secara paham jalan. Tidak ada terjadi benturan. Tidak ada jadi benturan. Maka Bapak dan Ibu jemaah yang berbahagia, itu sejarah. Sekarang kita bawa kepada diri kita untuk zaman kekini-kinian. Bagaimana bisa kita tenang Ustaz, bisa kita aman Ustaz, bisa kita damai Ustaz. Kalau ingin resepnya ta'abbud ilallah, banyak ibadah kehadirat Allah. Cobalah rengat berzikir, rengat adalah muhasabah. Oh Masya Allah. Mungkin lebih banyak malaikat yang mengayomi kita, disebut dengan dua, malaikat rahmat dan malaikat maghfirah. Kenapa? Karena umatnya, masyarakatnya adalah orang yang taqarrub, qarraba yuqaribu qarib, orang yang dekat dengan Allah. Cobalah, ingin tenang, ingin aman, bawa sujud di hadapan Allah. Kini mohon maaf saya Bapak-bapak, banyak orang-orang tertangkap sekarang masuk penjara karena jauh dari Allah. Mak dan ayah orang-orang tua kita dulu tenang hidupnya, dekat dengan Allah. Oh dulu tak pernah tahajud, bawa tahajud. Fatahajjad bihi minal lail, lakukanlah tahajud malam hari. Orang yang suka tahajud, Allah janji maqaman mahmudan, Allah akan letakkan pada tempat yang terpuji. Oh dulu tak pernah duha, bawa duha. Coba bawa duha, rezeki akan datang. Oh dulu tak pernah baca Al-Quran, coba baca Al-Quran. Kapan perlu jadikan Kabupaten Indragiri dulu kita ini adalah Kabupaten Al-Quran. Maghribnya, rumah penduduk semuanya adalah rumah Al-Quran. Tidak ada rumah yang tidak ada terdengar bacaan Al-Quran. Coba. Makanya Bapak dan Ibu, kalau ada bupati, ada anggota dewan, tujuannya apa? Mau dikemanakan kampung kita ini? Mau dikemanakan negeri kita ini? Mau dikemanakan umat ini? Coba bawa, ada tujuannya. Coba. Oh selama ini tidak pernah zikir, coba bawa zikir. Coba bawa berzikir. Tatma'innul qulub, orang yang berzikir itu tenang hatinya. Coba didengarkan ayat Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmain, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli bi'ibadi wadkhuli jannati. Hai jiwa yang tenang, orang yang berzikir dengan Allah adalah berkawan dengan Allah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kata Allah. Sini, ke sini. Allah yang mengajak, Pak, bukan kita yang mencari. Allah yang mengajak. Sini, wahai hambaku, ke sini, ke sini. Ayo, ayo. Wadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam hambaku. Wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku. Tapi di sana ada Pak, ini mungkin Pak PA fasih dalam itu. Fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu ke dalam hambaku. Allah mengajak semuanya masuk ke dalam hambaku. Mari, 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 mari. Tapi ada di ujungnya wadkhuli jannati. Wow, enggak apa lagi Pak. Wow. Berarti dimasukkan dalam surga. Tapi sebelum masuk surga dia obok-obok dulu Pak. Mana lodah-lodah itu cuci dulu ke sungai. Tahu lodah-lodah Bu? Apa bahasanya lodah sih kok kotor?
Mana yang punya dosa tu dia obok dulu dalam neraka baru masuk surga. Tapi semuanya menjadi hamba Allah masuk surga gantian. Cuci dulu. Makanya dengan zikir. Contohlah mak dan ayah, buya-buya mohon maaf tidak maksud menggurui. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ya Allah, ampunkan dosaku ya Allah, ampunkan dosaku ya Allah. Yang tahu yang berdosa itu kita, Pak. Dosa kita itu apa? Kita yang tahu. Coba lah. Mohon maaf, kita yang hadir, termasuk saya. Apakah saya punya dosa? Saya yang tahu. Oh, saya pernah maling, saya pernah gunjing, saya pernah merampok, saya pernah teler, saya pernah macam-macam. Saya yang tahu. Gitu juga Bapak dan Ibu, kita yang tahu. Maka zikir itu minta ampun kita kepada Allah. Ada kawannya, tazkir. Ada zikir, ada tazkir. Zikir menyebut nama Allah, tazkir mengingat dosa yang pernah kita lakukan. Kalau bolehlah kita sedikit Bapak dan Ibu merenungkan hidup kita ini. Nabi Adam satu dosa, Siti Hawa satu dosa, Iblis satu dosa, dihalau oleh Allah dari surga. Kita yang bergelimang dengan dosa, kemana nanti dihalau oleh Allah? Coba, Bu, kita yang banyak dosa, kemana dihalau nanti, Bu? Kita tidak tahan. Masuk neraka tidak tahan. Ingin masuk surga, dosa banyak. Maka diberikan Allah Ta'ala kesempatan. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Taubat, kesempatan. Tanda sayang Allah, Bapak dan Ibu. Tanda sayangnya gimana, Ustaz? Kalaulah waktu kita mabuk, waktu kita istilahnya maling, waktu kita teler dan lain-lain, dicabut Allah Ta'ala nyawa kita, bagaimana mempertanggungjawabkan di hadapan Allah? Tapi Allah tidak cabut. Dikasihnya kesempatan hidup lagi 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Tanda Allah sayang. Allah berikan kesempatan untuk kita bertaubat. Bertaubat. Beruntunglah ayah-ayah saya, Bapak dan Ibu yang selalu dekat dengan Allah. Terasalah tenang, hidup aman, hidup. Oh, dulu tak pernah ke masjid. Ayo ke masjid. Tenang. Tenang. Karena tempat di dunia ini, ya, mak dan ayah, tempat yang paling mudah, yang paling indah, yang paling afdal diberikan Allah Ta'ala, masjid. Itulah tempat yang paling mulia di sisi Allah. Sehingga masjid disebut dengan Baitullah, rumah Allah. Indah, Pak. Masjid ini enak. Kalau ada besok bapak-bapak, kawan-kawan tidak mau matanya tidur, atau ibu-ibu punya suami tidak mau matanya tidur, bawalah ke masjid. Hari Jumat aja jadilah, Pak. Hari Jumat aja. Nak duduk satu, nak dua, nak ketiga. Belum selesai orang khutbah, dah berbunyi napasnya. Laba koru hongoknya. Enak di masjid. Padahal di rumah, di hotel, pakai spring bed, pakai kipas angin, pakai AC, tidak juga mata tidur. Kenapa? Karena tidak bawa ketenangan. Masjid adalah untuk ketenangan hidup. Oh, dulu tidak pernah puasa sunat. Ini Rajab masuk, udah 1 minggu sama dengan Masehinya. Coba bawa puasa sunat. Bawa puasa. Kejujuran, kesabaran, qanaah, tawakal, tawadu, tumbuh dari kepribadian, Pak. Coba. Oh, dulu tak pernah ikut santunan anak yatim. Coba santuni anak yatim. Saya akan kasih anak yatim 1 minggu 5 orang, minggu besok 5 orang, minggu besok 5 orang. Coba. Oh, saya enggak, Ustaz. Saya coba berikan santunan orang-orang miskin. 1 beras, 1 rumah itu 5 kilo, 5 kilo. Tiap bulan itu adalah 3 goni atau 15 kilo. Coba. Qalilun fa qalilan atau qalilun bi qalilin. Coba sedikit demi sedikit. Yang kedua, ingin tenang, ingin aman,
ingin damai adalah hal ihwal, menjaga keakraban di antara kita bersama. Sujud di hadapan Allah, menjaga keakraban kebersamaan di antara kita. Lakukanlah ayah kita, ayah orang, mak orang, amak kita, atu orang, atu kita, keluarga orang, keluarga awak. Situlah indahnya hidup itu, faham. Makanya cobalah. Rasulullah di Madinah itu ada Bani Nuqa, ada Bani Nadir, tidak satu suku, Pak. Tapi dilakukan Rasulullah kebersamaan. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa inna ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Hujurat ayat ke-13. Allah ciptakan kita laki dan perempuan, bersuku berbangsa, lita'arafu, untuk saling kenal mengenal. Makanya kita majmuk Indonesia terutama yang berada di Indragiri ini, Bapak dan Ibu, ini sama dengan Jakarta. Jawa ada, Batak ada, Aceh ada, Minang ada, Melayu banyak, campur majmuk. Kita bina kebersamaan. Kebersamaan inilah kadang-kadang mak dan ayah. Kenapa ada orang bilang dah payah hidup sekarang ya, dah susah kali, dah tahulah aku caranya lagi ya, dah payah hidup ini. Ada orang cakap kayak begitu mak ayah. Kalau ada orang cakap kayak begitu mak dan ayah, itu tandanya sikit pergaulannya. Sikit pergaulannya. Orang yang bagus pergaulannya, murah rezekinya, Pak. Itu jaminan Allah. Murah rezekinya. Dulu saya ni kan orang kampung ni, Pak. Saya orang kampung ni, Pak. Kalau pergi kita daerah Kampar sana ada namanya Desa Kampa. Danau Bingkuang, Kampa. Seborangnya itu nama kampungnya Pulau Birandang. Situlah orang kampung saya ni. Dulu kalau di kampung tu datang musim, durian berbuah, rambutan berbuah, palesan berbuah, noneh berbuah, apa lagi itu? Manggis berbuah, apa namanya tuh? Macam-macam lah ya. Lansek atau lansek berbuah, duku berbuah, semuanya berbuah. Tak ada yang tak berbuah sampai tidak sanggup perutnya makannya, Pak. Palesan berbuah. Ada lain macam kuinin, pitaran, macam-macam yang isi dalam hutan sana, buah juga, Pak. Apa namanya kocik-kocik tu? Idan namanya, tampui. Berbuah. Semuanya berbuah musim. Kenapa berbuah Ustaz dulu itu? Karena orang dulu itu kompak. Siapa pun kita tanya, orang tahu. Bu, ya, mana Mama Alimah di sini? Alimah mana? Yang tukang urut atau yang tukang cari ikan? Yang cari ikan itu sana, yang tukang urut sana. Kenal orang, Pak. Kini musim coba durian berbuah tak semua, rambutan berbuah tak semua. Kadang rambutan berbuah, durian tak berbuah. Durian berbuah, rambutan tak berbuah. Yo, yang nama manggis tak berbuah. Ya, kenapa kayak begitu? Ya, orang sekarang dah individu. Akur suami istri sama mertua ndak akur. Akur sama mertua, sama tetangga ndak tegur sapa. Sama akur tetangga sama tetangga, sama teman kerja ndak akur. Itulah. Akur ada, Pak, Bapak Ibu ada tuh di sana. Orang azan di masjid, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang azan, masjidnya dekat rumah, tapi solatnya bukan di masjid saya ini. Non, sana dia solat, pergi dia sana, seberang sana dia pergi solat. Ada rumahnya dekat di masjid sini, Pak. Kenapa dia solat ke sana, Ustaz? Tak boleh Ustaz solat ke sana? Boleh. Sana bolehlah. Sana sila, tak apa. Tapi kau tak solat dekat rumahnya, Ustaz? Karena tak akur, tak tegur sapa. Inilah yang banyak kadang-kadang, Pak. Pergi solat sana hukumnya sunat, ke sana hukumnya sunat, nak seberang sana hukumnya sunat. Tak apa, sila. Tapi yang wajib silaturahim.
Apa gunanya taat beramal ibadat? Puasa siang malam, nak puasa Nabi Adam, sila. Oh nak puasa Nabi Daud, satu hari puasa, satu hari buka, sila. Oh ke masjid 5 waktu nak pernah lumpang jemaah, haji tiap tahun, umrah tiap bulan, bagus memang. Tapi kalau ndak akur, ndak tegur sapa, bagaikan telur ayam direbus, begitu dah matang dibuka, kosong aja isi di dalam pak. Inilah yang dilakukan oleh raja-raja awak dulu di sini. Akur dengan orang Cina ada, orang Batak ada, orang Jawa ada, orang Melayu banyak. Akur sampai hari ini. Maka terasalah indahnya hidup. Kenapa? Kerana tidak punya kepentingan. Kini mohon maaf Bapak dan Ibu, kalau ada penjabat kita punya kepentingan, percayalah. Kalau ada si anu tu duduk di dalam, dia nak mau masuk. Dia nak mau masuk. Pernah saya undang Pak. Saya undang si anu ke pesantren kita, datang. Si anu kita undang, datang. Tapi begitu dia datang dari luar, nampak si anu duduk, dia tak mau datang. Tak mau dia duduk situ. Kenapa? Tak akur, kerana punya kepentingan. Makanya mak dan ayah, kita kepentingan kita hanya beribadah, akur sesama kita. Yang ketiga, ingin tenang, ingin aman, ingin damai, siapapun awak, apapun awak lakukan, berbagi rahmat dan berbagi nikmat. Inilah kampung awak, inilah kota kita, inilah negeri kita yang mengatakan syukur di hadapan Allah. Bawakan rahmat dan nikmat itu dalam bentuk kebersamaan. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatana 'alaihim barakatin minas samai wal ardh. Jikalau penduduk kampung taat beramal ibadat, akur sesama mereka, la fatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardh. Allah turunkan berkah. Allah turunkan berkah. Coba mohon maaf Bapak dan Ibu, wassamaa binaa, hujan yang diturunkan oleh Allah dari langit tadi itu adalah membawakan tumbuh tanaman-tanaman, itu akan tumbuh segar, bawa buah-buahan. Itu rezeki Pak. Makanya bila ada dapat rezeki, berbagi rahmat dan berbagi nikmat. Saya masih ingat di kampung dulu, kalau ada budak-budak kecil seperti kayak begini main-main di depan rumah, itu mak tu keluar dari rumah, "Ayong sini nak, sini yong." Diambilnya kerupuk, dia baginya. Ini nak makan kerupuk ni ya, baik-baik ya. Jangan berantem ya, bagi sama kawannya. Lah dibagi semua, baru dia mak tu cakap, jauh mainnya nak ya, jauh main ya. Itu atuk demam, tu atuk demam. Begitu bijaknya, dikasihnya dulu nikmat Pak, dikasihnya dulu rezeki, baru disuruh orang berangkat. Kalau sekarang tak, bila ada anak main-main, budak-budak kecil, dihalau habis. Hei, pergi. Kalau kita besok jatuh, bersoraklah si budak. Matilah. Makanya Bapak dan Ibu, berbagi rahmat dan berbagi nikmat. Inilah negeri kita yang mewujudkan bahawa berkat rahmat Allah, perjuangan para syuhada, para kusuma bangsa, orang-orang yang telah mendirikan kampung halaman kita ini, memerdekakan sampai hari ini, membina kebersamaan hari ini, terasalah rahmat dan nikmat Allah. Maka nikmat itu dibagi supaya membawa berkah. Kalau nikmat hanya kita makan sendiri, itu tidak berkah. Walakin kazzabu, kalau kalian sudah saling bohong, kalau kalian sudah saling salah menyala, kalau kalian sudah berbuat tingkah, fa akhaznahum, yang ada tu saya ambil balik Allah. Yang ada tu saya ambil balik. Coba tengok tu sawit. Ada berbunga tak jadi putih, ada berputih tak jadi buah, ada buah tak jadi, ringan manfaat tak berat. Itu contoh Bapak dan Ibu. Makanya kalau berbagi rahmat dan berbagi nikmat, Allah turunkan rahmat itu Bapak dan Ibu, terasa zahiran wa batinan, terucap qaulan wa fi'lan. Makanya Bapak dan Ibu jemaah yang berbahagia, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Saro yasiru sirahan. Segeralah kita sadar, insaflah kita,
taubatlah kita. Kita hanya tinggal menikmati, kita hanya tinggal Islam menyirami, kita tinggal mensyukuri apa telah diberikan perjuangan dan pengorbanan. Tarjun najat walam tasluk wa malikaha inda safina tanat tajari alal yabisi. Sampan takkan pernah berlayar di atas daratan, sampan pasti berlayar di dalam lautan. Artinya Bapak Ibu, takkan pernah rahmat dan nikmat Allah, takkan pernah kebahagiaan, takkan pernah ketenangan kita perdapat tanpa ada perjuangan dan pengorbanan. Yang kita terima hari ini hasil perjuangan dan pengorbanan para pejuang kita dahulu. Kita hari ini apa yang kita perjuangkan supaya besok ada dinikmati oleh orang lain. Bapak Ibu, orang-orang tua kami, jemaah yang berbahagia, Pak Bupati dan rombongan, demikianlah kiranya kami mohon izin tidak dapat ikut berzikir dan doa bersama kita disebabkan jam 5 subuh nanti saya langsung acara ke Jakarta. Jadi mohon izin kepada kita semua, kepada Bapak dan Ibu pemuda remaja, mohon izin untuk berangkat ke Pekanbaru menuju subuh ke Jakarta. Demikian dan terima kasih kepada kita semua. Tentu hari yang bersejarah dan hari yang berdarah di dalam kampung halaman dan negeri kita ini, semuanya menjadi iktibar. Yang baiknya kita ambil, bila ada yang tidak baiknya jangan kita ambil. Rajab dan Masehi beriring, maka khairum min khairin bukan syarrum min syarrin. Yang kita ambil baiknya, yang buruknya kita hilangkan. Yang baiknya kita bagi-bagi, yang jeleknya kita kuburkan supaya jangan timbul lagi keburukan dalam kehidupan. Demikian dan terima kasih. Semoga Allah Ta'ala selalu mengampuni kita, berikan kita kekuatan dan kesabaran untuk dapat menikmati hidup ini, terutama memenuhi keimanan dan amal ibadat. Dan bersyukur alhamdulillah kita kehadiran Allah, hujan yang kita doakan tadi kiranya Allah kabulkan. Alhamdulillah rabbil alamin. Demikian dan terima kasih. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.